Salam tetap semangat anak muda yang semangat menatap masa depan. Saya Guntur Tondang, founder Risboa YouTube channel. Salam tetap semangat buat anak muda yang semangat menatap Indonesia maju di 2045. Ini merupakan logika sederhana saya sebagai anak bangsa yang memiliki impian akan kehidupan kita lebih baik lagi. Buat Bapak Ibu yang sedang menonton, ya, sedang mendengarkan terkait logika saya ini, yang lagi duduk nyantai, lagi minum kopi, ya, yang lagi menyendiri, yang sedang di jalan, yang lagi berkendaraan, ya, ataupun di dalam transportasi umum ataupun pribadi. Berikut adalah logika, arahan dan harapan dan pendapat saya terkait hasil pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Di media sosial saat ini lagi diramaikan dengan adanya aksi demonstrasi. Yang anehnya, aksi demonstrasi tersebut malah untuk menurunkan Bapak Jokowi. Menurut saya hal ini sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Pada 15 Maret, Jumat 15 Maret 2024, ya, di media sosial ramai video yang menunjukkan adanya demonstrasi di Jakarta. Halo, saat itu saya berada di Jakarta. Demonstrasi itu hanya berada di sekitaran istana, dan itu juga tidak menghambat aktivitas masyarakat, ya. Dan kalaupun itu menghambat, saya rasa tanya dulu, apa masalahnya? Mengapa? Saya jelajahin mengapa malah yang demonstrasi sekarang ini malah menuntut menurunkan Bapak Jokowi. Padahal yang lagi dibanding-bandingkan itu adalah, yang diisukan adalah hasil pemilihan umum presiden, calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029. Nah, ini logika menurut saya. Pertama, ya, jika penurunan Bapak Jokowi karena hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tidak menguntungkan, ya, calon presiden calon lainnya, ya harusnya legowo itu loh. Ya, jika memang suara Anda, ya, tidak didukung sama Presiden Jokowi, ya kamu harus legowo. Jangan naikkan isu curang. Apa kecurangan presiden? Saya coba cari tahu, ya. Menurut yang lagi rame-ramenya saat ini, ya, sekarang saya hitung akan ada 5 aksi, dan yang saya lihat sudah 4 aksi berjalan. Aksi pertama, ya, presiden dikatakan curang karena Gibran diberi akses sama MK bisa menjadi calon wakil presiden. Itu karena katanya efek Jokowi. Saya, ya, tidak detailnya kita tidak tahu, ya, bagaimana, apakah mungkin si Pak Jokowi melobi ke MK, ya, atau memang orang MK-nya memandang Bapak Jokowi. Dua opsi, ya. Karena dari kubu yang oposisi tersebut menyatakan Bapak Jokowi yang ngasih rencana, yang
meminta, atau MK-nya yang memandang Bapak Jokowi. Oke lah, kalau hal tersebut yang dipermasalahkan, harusnya pada saat debat Capres, Cawapres kemarin itu aja sampaikan selalu. Jangan sekarang dinyatakan dia bisa karena dibantu sama MK. Harusnya pada saat debat kemarin disampaikan. Selesai MK, ya selesailah penghitungan suara, terus pasangan Prabowo Gibran nomor 2 secara quick count dinyatakan menang, ya. Dan pada 14 Februari 2024 tersebut saya turun langsung ke lapangan mengawal bagaimana, ya, hasil suara dari kurang lebih sekitar ada 10 desa yang saya ikuti langsung, ya. Kurang lebih sekitar 100 TPS yang saya jalani, itu 60-70% itu masyarakat mendukung Prabowo Gibran. Ini yang saya cek langsung di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Saya jalan langsung ke Desa Sejahtera, Desa Pantuan Maju, Dolok Merlawan, Rambung Merah, Pematang Simalungun, Sitalasari, Lestari Indah, ya, Nusa Harapan, Laras 2, ke daerah satu lagi Desa Mariat Baris. Itu saya jalani langsung, dan memang 60-70% setiap TPS itu masyarakat Indonesia masih mendukung pasangan Prabowo Gibran. Karena hasil quick count tersebut, pasangan Prabowo Gibran dinyatakan menang, langsung muncul, ya. Tidak berapa lama kemudian muncul strategi hak angket. Kenapa Pak, sebelum pemilihan umum tersebut, sebelum 14 Februari 2024 itu, kenapa tidak dari situ dibuat hak angket? Coba harusnya dibuat hak angket sebelum 14 Februari 2024. Hak angket apa? Hak angket adanya kecurangan. Kecurangan apa? Kecurangan suara di Gelembung. Enggak terima dengan hasil suaranya. Ya kalau tidak terima dengan hasil suaranya, sekarang jangan terima hasil hitungan suara untuk calon DPRD-nya, calon DPR-nya, calon legislatifnya. Kenapa hasil hitungan Capres dan Cawapres dinyatakan dicurangi, sementara hasil hitungan legislatifnya tidak berani dikatakan dilakukan pencurangan? Itu Pak logikanya. Jangan untuk kepentingan kita sendiri dinaikkan hak angket, ya. Bapak lihat coba sekarang di media sosial, konten kreator itu bagaimana mereka menggambarkan diri Bapak. Belum ada yang saya temukan yang menggambarkan Bapak itu positif. Ketiga, ya, sekarang, ya, dari pasangan Capres Cawapres yang suaranya masih di bawah, Prabowo Gibran menggerakkan massa, ya, dengan demonstrasi. Aduh, sekarang ini 2024 Pak, ya, dulu iya masyarakat bisa digerakkan dengan massa demo, mau buatin kayak kejadian tahun 1998. Itu tidak mungkin karena Jokowi itu 10 tahun, nah, jadi presiden, kecuali nanti masuk 3 periode dia, nah, itu bisa jadi. Nah, kalau sekarang ini Bapak gerakin, ya, sama Ibu juga, ya, karena ada satu orang juga tokoh nasionalnya, Ibu gerakin massa untuk melakukan demonstrasi, dan saya lihat ini topinya turunkan Jokowi. Opo Jakarta
dibanjirin demonstrasi. Nggak ada. Saya di Jumat 15 Maret 2024 di Jakarta dan saya lihat langsung, saya berkendaraan, nggak ada masalah masyarakat dimanapun berada. Yang keempat, ini sekarang mereka lagi boomingkan di media sosial, ya, di YouTube, di Facebook, di TikTok, menunjukkan kemarin itu ada demonstrasi menurunkan Jokowi. Aduh, Bapak Ibu, tolonglah, apalagi saat ini musim masa puasa. Memang tidak puasa. Oh, mungkin Bapak nggak puasa ya. Kalau tidak puasa pun, kasihlah hal-hal yang positif buat kami anak muda ini. Ya, kasih kami, buka lowongan pekerjaan, dukung kami dalam berkarya agar bisa jadi pengusaha. Saya yakin dengan gerakan tersebut pun itu sudah sangat baik dan sangat bagus sekali di mata masyarakat dan di mata Tuhan kita. Jadi buat Bapak Ibu, terima kasih. Inilah logika saya, Guntur Tondang, founder dari sebuah YouTube channel. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton hingga detik akhir ini. Ayo kita berikan hal-hal positif kepada seluruh masyarakat Indonesia menuju Indonesia maju di 2045. Apapun yang kita lakukan hari ini untuk kebaikan kita di kemudian hari, tapi ingat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 bulan, ataupun 1 tahun yang akan datang. Bisa jadi ajal menjemput kita. Maka untuk itu berbuat baiklah mulai dari saat ini. Dukung kami di sebuah YouTube channel dengan klik tombol subscribe serta membagikan konten ini kepada teman-teman, kepada saudara-saudara melalui media sosial, WhatsApp, Facebook, TikTok, atau apapun itu. Terima kasih, saya Guntur Tondang, Horas.